the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Oke viewer, pagi ini I do and I work and I go everywhere, anywhere without any obstacle ya. Jadi saya sama Ustadz Fatur ya, sebagai beliau juga akademisi, beliau juga komandan di sini ya, beliau juga driver ya. Jadi merangkap, jadi jabatannya itu apa namanya, double ya, double. Dan beliau juga ternyata nih banyak hal experiences dari beliau yang bisa kita ambil. Termasuk tadi apa Ustadz Fatur? Apa Yang kita ini bisa menganalisa sesuatu sesuai bidang ilmunya ya. Iya. Oke, lihat kontennya yuk. Kita simak selama 1 hour ya, jadi 1 jam bersama Ustadz Fatur. Untuk jalan Iya. karena COVID, sholatnya berjarak dan harus rapid, ya rapid semua 21 orang. Iya. Nah, sekarang minimal 6 itu udah terpenuhi. Tapi ya, untuk jamaah kita nggak ada yang sampai kena COVID ya. Nah, ada dulu di panti, jamaah panti yang kena karena kena COVID, ya diduga kena COVID. Iya. Akhirnya diistirahatkan semua, yang istirahat. Iya. Tomorjo. Oh iya, waktu itu ya saya ingat. Ojo perannya melingkar libur di rumah masing-masing untuk sementara. Akhirnya ya sudah. Tapi Tomorjo harus rapid, ya rapid. Iya. Waktu itu harus bawa keterangan rapid. Iya. Yang nggak rapid nggak boleh naik, ya nggak ada yang naik, ya nggak rapid. Iya. Kalau sekarang vaksin, kalau nggak vaksin nggak boleh naik sekarang. Betul. Tapi sekarang ke Bali kayak nyaman nggak pakai itu kartu itu, Mana? nyebrang ke Bali. Ya, harusnya. Tapi kalau di headset ya tetap Iya. masih berlaku, belum dicabut. Iya. Makanya kalau Solo ya tetap menggunakan ini, Iya. swab. Swab. Ya, swab. Itu Masuk di swab di sana apa? di sana, Oh iya. disediakan sama panitia Iya sih. gratis. Iya. Sama kayak naik kereta ya. Kalau kita kan bayar, Iya, bayar. 80.000. Kalau ini juga gratis. Iya. Kalau yang bulan November tahun kemarin ada yang positif, satu ya pulang. Iya. Orang mana nggak? Orang mana? Berapa orang? Apa tuh? Perempuan. Kita jalani Iya. tugas, Iya. ya kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Iya. Insya Allah semuanya jalan ya. Terus pokoknya siap berangkat. Nanti masalah kita akan teratasi sendiri ya. Kalau yang mulia malah kasih ini kemarin aku apa itu, memang manusia itu punya urusan. Iya. Kadang-kadang kita nggak mampu mengurusnya. Betul.
bilang bisa kita dia mampu musuh juga. Iya. Kita tinggal kita istirahat aja dulu. Iya, nanti akan Tidur. iya betul. Kita tidur aja ya. Nggak usah terlalu. Akhirnya nanti masalah itu selesai. Iya. Dipikir teman-teman gak mampu, stres. Iya. Ya masalah itu kita bawa tidur aja lah. Saya kalau ada masalah pakai nggak misalnya nggak mampu hari ini selesaikan tidur aja. Iya betul. Yang kita selesaikan yang mampu aja. Iya. Nggak mampu dipaksakan Dipaksakan ya kita ini. ya tambah Gak karuan amburadul. apa stres. Iya. Betul. Tadi saya juga ini bilangin sama dua anak ini Banyuwangi sama Bayu. Ini kok gak nyambung itu, tapi pas di jalan ini kok nyambung semua. Ambil aja hikmahnya. Kalau orang itu kan pada waktu apa itu yang kita putarkan renungan yang mulia Ustaz, Iya. mengambil hikmah, Iya. mengambil hikmah itu dari berbagai macam. Iya, dari berbagai penjuru. Sekalipun saat ini kita merasakan apa, kita ambil hikmahnya aja. Iya. Sekalipun misalnya pengetahuan itu Iya. katanya dari orang fasik, ya kita ambil aja. Kita terima. Ayo kita terima. Kita serap baiknya ya. Orang fasik itu yang gimana? Orang fasik itu orang yang suka melanggar. Itu orang Islam juga kan? Iya. Kalau orang munafik orang Islam juga kan? Iya. Kalau munafik itu kan lain di mulut, lain di hati. Oh my god, iya. Sama selalu sering ingkar, sering bohong. Iya. Iya. Ingkar janji. Terus kalau yang fasik kan tadi lain di mulut, lain di hati kalau yang munafik. Kalau yang fasik, Yang fasik itu suka melanggar aja. oh melanggar aturan yang memang Tuhan berikan pada kita ya. Terus pura-pura alim tapi cuma pura-pura itu ya apa itu? Lain lagi ya. Itu namanya pura-pura alim itu alim. Sama dengan orang bohong. Berarti kategori munafik ya. Bisa jadi. Iya. Mengatakan tidak sebenarnya. Iya. Aku males ke ini ke masjid atau ke MJ gitu. Karena di rumah ada kerjaan yang ini, padahal di rumah cuma nonton TV terus nongkrong gitu. Kalau orang suka melanggar aturan, bisa itulah orang-orang fasik ya. Karuan orang ingkar sekalian, guys. Iya. Sekalian ya. Iya, kalau orang ingkar kan karuan, guys. Ketemu jelas. Jelas. Jelas orang ingkar itu. Orang apa? Orang kafir. Karuan, guys. Namanya orang nggak percaya ya. Ya udah, gitu kan jelas ya. Gak ada hukumnya. Iya. Jadi kita kan hukum nggak percaya. Iya. Kadang-kadang orang itu lebih baik gak tahu sama sekali daripada setengah-setengah. Yang setengah-setengah ini yang agak susah kita kendalikan. Setengah-setengahnya kalau orang itu menyadari bahwa saya ini belum pandai sebenarnya, ya biasa kadang-kadang menerima, Ya. tahu menerima. Ada yang jenis itu ya. Jadi dia terus menggali tapi kan. Ada yang setengah-setengahnya dia nggak mau, wah itu yang Iya, setengah-setengah tapi dibilangin ngotot gitu kan. Nah,
merasa dirinya itu ya apa kayak gitu, apa mengedepankan Itu egonya. namanya nggak tahu. Iya, nggak tahu tapi metau. Ah. Nggak tahu orang Nanu metau gitu kan, orang Madura beda. Nggak tahu, tapi orang-orang tahu ya. Iya, Itu yang sering merusak. iya betul betul. Kadang-kadang ada orang dijuluki Kardiman gitu kan, Karpan Bibi. Itu maksudnya apa Karpan Bibi itu? Ya kan apa kata maunya dia. Pokoknya sakar PDW gitu ya. Iya, maunya dia. Kadang-kadang nggak sesuai dengan orang lain, pokoknya apa kataku. Iya iya betul. Kalau orang yang nggak maunya sendiri itu masih memperhatikan orang lain. Iya iya. Kalau saya melakukan begini orang lain cocok nggak? Oh nggak cocok ya. Iya, iya. Salahnya. Kadang merasa benar sendiri. Nah itu orang yang merasa benar sendiri biasanya sempit pandangan. Iya. Ibarat orang apa ya? Orang buta. Iya. Ya, ditanyakan tentang gajah. Iya iya. Ya, ada 4 orang buta ditanyakan tentang gajah. 4 orang buta, 4 person, the blind Nah, people, ditanyakan tentang- ditanya question kepada 4-4-nya ini ya. Ya, Ditanyakan tentang gimana? gajah. Menarik ini. Ya, tentang gajah ya. Iya, tentang gajah. Ya. Kemudian satu orang karena dia kan nggak melihat gajah secara utuh. Iya, betul karena buta. Terus Lihat apa? analisanya aja ya. Dia kan hasil apa yang dia harapkan. Iya. Hasil dari apa yang dia ketahui dari hasil meraba atau Iya. menyentuhnya. Iya. Tempatnya disentuhnya kaki. Iya, terus dia Ya. bilang gimana? Karena yang disentuhnya kaki merasa, ternyata gajah itu kayak bumbung. Nah, Iya, itu kayak bumbung ya. bumbung. Bumbung itu apa namanya itu Ya, apa sejenis bambu ya, ya, bambu bambu yang besar. besar. Terus Ternyata kayak itu ya yang pernah diketahui. Pernah pegang bumbung, pernah pegang apa namanya bambu besar itu. Oh, analoginya seperti itu ya iya seperti ternyata. bumbung. Oke, another one, yang lain lagi. Yang kedua, Yang kedua. tersentuh telinganya. Wah, Iya. kena pegang telinganya. Terus what Wah, they itu say. gajah katanya. Oh ini gajah, iya gajah ini. Iya. Oh ternyata gajah ini kayak karena belalainya apa namanya itu Iya. seperti kipas. Iya. Telinganya seperti kipas itu. Dia bilang Oh ternyata kayak kipas kayak ya. kipas. Iya iya iya. Oke, the third one, number Yang 3. ketiga. Iya. Kena apa namanya buntut, apa namanya? Buntut. Ekor. Iya, ekor ya. Tersentuh ekornya. Oh ternyata kayak pecut. Pecut. Ya. Pecut itu. Iya, pecut itu untuk ini biasanya kan saranan itu ya. Oke. Terus what he say? Yang Apa satu, yang dia katakan? Yang pecut. tersentuh perutnya. Ternyata perutnya ini. Ini yang the final one ya, nomor 4 Iya, ya. yang empat. Nentu perutnya ya, Pak. Perutnya besar kayak. Wah dia pernah pegang jidor, apa jidor itu? Iya, ya tahu. Tanjidor ya. Jidor itu Tamburin, apa ya? tamburin besar. Tamburin besar yang ada di masjid itu ya. Iya, I Yang know. menyentuh memeluk jidor itu. Iya, begitu besarnya. Begitu besarnya. 4 orang ini, 4 gajah. 4 orang, Oh my god. 4 orang ini ditanyakan tentang gajah. Yang satu, orang buta, gimana gajah? Gajah yang saya ketahui itu seperti bumbung, Iya. ya kan? Iya. Wah, karena tadi saya pegang, ya, saya lihat, saya pegang, saya sentuh kayak bumbung. Yang satunya, wah, yang lain, nggak bisa ngengkel, Iya. nggak bisa, nggak seperti bumbung, seperti pecut. Iya, iya. Apanya yang pegang Iya, iya. ekornya, yang lain ngengkel juga, nggak bisa. Saya pegang itu seperti judul besar, Iya, iya. malah saya peluk itu. Iya, terus itu yang terakhir ya. Terus endingnya gimana yang itu? yang satu lagi, wah, bohong semuanya itu. Iya, iya. Aku nggak tahu. Oh saya baru nyentuh.
baru saya raba seperti kipas. Nah, 4 orang ini bertikai. Iya, iya. Tanyakan tentang gajah, 4 orang bertikai. Iya. Merasa benar itu kan mereka benar sebagian, ya kan? Iya. Mereka berempat ini bisa bertikai. Iya, betul. Menganggap yang selain apa yang dia sampaikan semuanya salah. Iya. Jadi menganggap orang lain, orang buta yang lain itu salah semuanya. Iya, iya, iya. Yang penting kata saya itu seperti pecut, yang penting kata saya seperti Kipas. yang penting kata saya itu seperti Bumbung. bumbung, yang penting kata saya itu seperti itu jidor. Iya, iya. Kan perempat ini bertikai. Betul, Itu betul. orang buta Iya. karena nggak melihat secara utuh. Iya, betul. Nah, orang yang melihat gajah secara utuh ketawa-ketawa aja ya. Iya, iya, Ya, iya. ini semuanya ya, Bohong ya, bukan ya. kamu hanya melihat sebagian. Mereka Iya, iya. Gak secara benar, utuh. sebagian dan secara utuh. Iya. Makanya kalau kita melihat sesuatu itu jangan hanya dari sudut Sudut yang Salah satu sudut aja. salah satu sudut, salah satu sisi aja. Salah satu sisi aja. Iya. Harus dari berbagai sisi. Seluruh sisi Nah, kita ini. Makanya memahami Islam juga seperti itu. Iya, Jangan memahami. seperti orang buta. Ya, Iya, iya. mengatakan wah kalau kata saya itu benar salah. Iya. Menganggap yang lain salah. Iya, iya. Karena mereka buta. Iya. Hanya melihat sebagian. Sebagian aja. Ya, bukan berarti orang buta tadi itu salah. Bukan. Mereka Ya. itu benar sebagian. Sebagian. Tapi menyalahkan yang lain. Iya. Nah, itu yang bikin ini ya. Iya, yang bikin ribut. Iya. Sama dengan orang Islam yang memahami Islam hanya sebagian, Iya. sudah mengatakan yang lain salah. Iya, iya, iya. Itu berarti kita harus benar-benar mendalami Islam secara kafah ya. Mendalami Islam secara kafah. Iya, iya. Jangan seperti orang buta. Iya, iya, betul. Makanya Banyak. kalau ada orang Berarti kita ini ya belajar gak boleh henti ya. iya, Terus ya. Kan kadang ada yang bilang, aku udah tua nih, aku udah cukup kayaknya menggali ilmu gitu. ya, Bisa. orang belajar itu kalau menurut Islam itu ya mulai dari Kandungan ibu, kandungan sampai ke liang lahat liang ya. lahat. Ya. Ikut dalilnya apa, hadisnya seperti apa? Iya, apa namanya, talabul ilmi Faridotun. talabul Bukan. ilmi minal Oh, mahdi minal ilal mahdi lahdi. ilal lahdi ya. Oke. Terus ada lagi mencari ilmu sampai Negeri negeri Cina. Cina. Utlubul ilma Walau bisin. walau bisin. Kemana Ya. saja harus dikejar itu. Iya betul Tujuan. ya. Jadi jangan bilang aku udah tua ini cukup kayak gitu Walaupun ya. datanya ilmu dari Cina kita terima juga. Terima karena itu ada kebenaran di sana. Iya. Ya. Jangan Kalau menganggap kalau yang semuanya- dari Cina nggak bener ya nggak diterima kan. Iya. Itu kalau memandang itu apa COVID itu kan dari Cina. Itu menurut sudut pandang Ustadz seperti apa? Ya kita terima aja kenyataannya terjadi begini ya kita ambil hikmahnya aja. Ambil hikmahnya ya. Ternyata banyak hikmahnya juga Kan kadang-kadang ini dari Wuhan ini gara-gara Cina ini kurang ajar kayak gitu. Kalau kan Tuhan yang menentukan Iya, terjadinya. whatever ya, Iya, apapun yang terjadi. terjadi ya. Apa yang terjadi di alam semesta ini apa ada lepas dari maunya Iya. Tuhan? Iya. Rencana Tuhan? Jadi Enggak, kan? tidak lepas dari maunya Iya. Tuhan ya semua ya. Tidak lepas dari Jangan nyalakan ini, nyalakan itu. Jangan. Kita jadi konflik malah Sehingga ya. kita terima, kita Iya, ambil iya. hikmahnya. Iya. Apa hikmah di balik Tuhan mendatangkan wabah? Seperti ini ya. Walau awalnya dari Cina, entah sumbernya dari siapapun, nggak tahu lah. Yang penting, Ya Allah semua ada campur men- tangan yang kuasa ya. Tidak lepas dari Memang kadang kejadian itu akibat dari ulah manusia kan. ulah manusia juga ya. Tidak hanya di Cina aja ya. Ya di sini ya, di Indonesia juga kan. Banyak orang yang ingkar mungkin ya. Allah alam lah yang terjadi di alam semesta ini ya di bumi ya di mana-mana bisa, apalagi itu virus bisa menyebar kemana-mana kan. Iya, iya. Terus itu ada yang menyampaikan
Oh ini pagebluk itu apa maksudnya? Ya nggak apa-apa juga silakan. Orang menganggap itu pagebluk lah. Orang menganggap epidemi apa Iya, epidemi, endemi ya. Iya, epidemi. Yaitu terserah masing orang-orang Iya. Mereka menganalisa masing-masing ya. punya analisa, punya pemahaman sendiri. Yang berbeda Jangan ya. kita salahkan. Iya. Tidak ada yang salah Oke. analisa manusia. Jadi different people, different Nah, hanya perspektif kita ya. ambil hikmahnya. Mereka yang memahami seperti itu, ya sudah kayak orang buta tadi itulah. Iya betul. Mereka menganggap, wah ini gajah seperti ini ya sudah. Iya. Yang penting terjadinya bagaimana kita mengatasi, menyelesaikan. Ya, how to solve itself ya. Jadi bagaimana mengatasinya. Kalau itu kaitannya dengan urusan kedokteran, menggunakan laboratorium ya harus kita Ya lakukan ya, ikuti. prosesnya seperti itu. Karena memang prosedur dan Iya. harus ya dilakukan. Kadang-kadang Prosedur yang ya orang ngotot, aku kena COVID tapi pergi ke dukun untuk pijat kayak gitu. Kalau itu kaitannya dengan itu, ya nggak tahu juga kan Rai. Wah, itu juga dikabulkan kan. Iya ya bisa jadi Silakan ya. aja orang yang percaya dengan kita. Iya. Menyalahkan. Ternyata kepercayaan itu bisa-bisa jadi benar-benar sembuh gitu kan. Jadi Masya kita, Allah kita ya. nggak bisa menyalahkan orang yang Iya. yakin dengan Dengan itu dengan ya, doa. keyakinannya seperti Dengan itu keyakinan ya. sendiri. Iya. Maka Tuhan mengabulkan dan ternyata sembuh, Iya, apa kita salahkan? betul. Enggak juga kan. Iya Jadi betul. kita nggak usah menyalahkan Iya. orang melakukan apa saja. Whatever ya, Iya, apapun yang mereka benar, ini, keyakinannya masing-masing. keyakinannya masing-masing. Yang Masa, penting saya saja berusaha mengikuti ketentuan, Betul. Sinatullah, aturan-aturan Tuhan. Iya. Kalau kaitannya dengan kesehatan, ya prosedur melalui kesehatan yang jelas, apalagi sekarang modern world ya, dunia Ah. modern yang harus memang mengikuti cara-cara modern Nah. yang semua ada riset, ada penelitian, ada laboratori ya. Itu kan ilmu Tuhan juga kan. Iya betul. Apa ada ilmu Tuhan yang manusia belum menemukan? Iya, Memang. betul. Jadi, setelah diketemukan, ya kita terima. Iya betul. Kadang-kadang ilmu Tuhan bisa ditemukan sama orang kafir itu gimana? Ya memang Gak apa-apa ilmu ya. Tuhan itu dipelajari oleh siapa saja kan? Siapa aja, seperti Tuhan rahmatan lil alamin itu ya. Iya. Ilmu Tuhan itu siapa saja yang menganalisa, mempelajarinya. Bahkan yang bisa mengambil ilmu Tuhan, kayak misalnya Einstein. Iya. Siapa lagi? Itu apa? Orang Islam. Ya. Zacharias Johnson itu penemu peredaran darah. Penemu itu adalah mereka tuh berusaha untuk Mencari ya. Memang menelusuri. semuanya itu ilmu Tuhan yang mereka memang seeking ya, mencari Lewat ya. siapa saja. Lewat siapa saja ya. Nah, sekalipun dari orang fasik kita ambil hikmahnya. Iya. Sekalipun dari bukan orang Islam juga kita ambil hikmah. Iya, ada penemu bola lampu, ada penemu kelistrikan itu ya. Banyak banget. Kita tidak menerima kalau itu ilmu datangnya dari orang kafir. Iya, gak boleh kan. Selama itu untuk kemaslahatan dan bukan sesuatu yang dilarang. Ya why not ya, kenapa Oh, tidak ya. Soalnya ada itu orang tuh aku nggak mau itu uang dolar dari Amerika gitu, gimana pandangan Ustaz? Ya memang Kan haram orang Amerika gitu. memang berlakunya uang itu kan di daerahnya masing-masing. Iya. Di saat sampai di Amerika, ya menggunakan uang Amerika, bisa di sini. Iya. Sampai beli pakai uang dolar. Ya, bagi orang yang nggak tahu, dibelikan pada pedagang orang tadi itu. Ya haram katanya. Bukan haram. Iya. Apa itu? Iya. Mana saya Oh masih mereka menggunakan nggak uang? tahu ya. Bagi orang yang tahu, apa? Sampai bayar uang. Iya, nilainya tinggi. Saya ya. terima. Iya. Seharga berapa uang sampai ini? Iya. Mau sampai harga 10.000. Jadi nggak ada koneksitasnya dengan halal haram ya. Nah. No connection ya. Halal haram itu selama kita nggak merugikan orang lain, Iya. bukan dari hasil penipuan, Iya. bukan dari hasil perjudian, Ya maling ya. bukan dari hasil itu mendolimi orang, Iya, mendolimi. menyakiti orang. Iya. Ya sudah. Halal ya. Insya Allah. Ya selama kita bisnis sama orang luar negeri ya masalah bisnis ya halal ya.
Kalaupun bisnis kepada siapapun kita juga nggak boleh menipu. Ya sama orang kafir Nggak sekalipun ya. boleh. Iya. Iya. Nggak boleh saling merugikan. Nggak boleh menutup-nutupi. Iya, betul. Ada cacatnya aku ditutupi. Iya, dibilangkan ini murah tapi ada cacat sedikit gitu ya. Kalau ada cacatnya bilang cacatnya ini mau nggak mau nggak apa, mau nggak apa-apa. Yang penting sama-sama rela, sama-sama apa namanya mengetahui. Iya. Saya pernah di luar negeri itu ketemu mall ya. Mall itu jual reject shop. Reject shop itu barang-barang yang memang di bawah harga 50% masih dipotong lagi. Jadi cuma 25% harganya dijual rugi karena memang ada cacat sedikit-sedikit ya. Ya. Namanya reject shop ya. Wajar. Itu udah diketahui di mall itu. Semua orang masuk situ, oh ini reject shop. Padahal di mall yang aslinya nggak reject shop harganya bisa 5 kali lipat kayak gitu. Kan berarti sudah jujur ya gitu ya, dibilangkan orang udah tahu ya. Kalau di luaran ya kita bilang ya kayak gitu ya. Itu memang sudah dibeli apa? Katakan saja kenapa kok agak murah? Itu bisa Kenapa? jadi karena apa namanya itu ini barang sudah lama, sudah apa namanya Full sudah stock ya, stok lama, Stok lama, atau memang cuci cuci gudang gudang, ya, menghabiskan atau- barang lama. atau ini memang sudah ya nggak layak kalau ya Kalau walaupun- dijual mahal. ya Oke. nggak terasa udah nyampe tanggal. Iya, Ustadz ini kan Sunday kan, hari Minggu. Ya. Kenapa Ustadz ini sekarang keluyuran? Kenapa? Ya jalan-jalan aja. Ya, relax ya, Ya, menikmati relax aja. hidup. Jadi seneng-seneng aja. Iya, Katanya iya. kita suruh happy-happy. Happy ya. Orang hidup harus happy ya. Oke. Terus konsep happy sendiri menurut Ustadz seperti apa? Apa kita makan enak atau tidur enak atau gimana? Belum tentu makan enak tuh seneng. Belum tentu happy Iya, ya. belum tentu happy. Menunya enak, belum tentu happy Belum ya. tentu happy. Happy itu betul-betul perasaan lepas dari berbagai macam itu ya. Oke. Nggak ada sesuatu Yang mengganjal ya. yang mengganjal. Oke. Jadi happy kata Ustadz itu perasaan lepas, tidak ada yang mengganjal. That's happy. Tidak, Ya. tidak saja mengganjal, Ya. ya baik sesuatu yang apa ya. Jadi betul-betul lepas. Iya iya benar-benar. Terus Ustadz pernah nggak merasa sedih gitu? Nah, memang manusia itu sudah wajar lah Ada sedih, ada ada gembira sedih, ya. ada gembira. Tapi kalau sedih itu dirasakan sedih ya rugi lah. Iya iya. Jangan Untuk jangan- apa? Sedih yang berlebihan gitu Ya, ya. jangan dirasakan sedih. Iya. Sesuatu kalau tidak dirasakan sedih ya nggak jadi sedih. Iya jadinya iya. Kalau kalau nggak dirasakan sedih nggak jadi sedih ya. Jadi sedih nggak boleh berlarut-larut. Tapi sedih itu manusiawi ya. Manusiawi. Iya oke. Tapi kalau dirasakan sesuatu yang datang menyedihkan, tapi kalau dirasakan sedih, kalau Enggak ya enggak ya. enggak dirasakan sedih, masa sedih itu namanya. Oke. Iya, Makanya kita harus selalu bersyukur Iya, apa iya. yang terjadi. Ya biarlah itu. Iya itu ya. harus kita terima. Iya, oh. Apa yang kita terima itu harus kita nikmati. Iya betul. Iya. Anu galau nggak boleh Ya, ya. kalau galau itu berarti orang nggak bersyukur. Iya, galau itu orang nggak bersyukur. Saya sering galau Kalau orang soalnya. orang loh gimana? Pastinya nggak dapat gajian dari nggak dapat gajian kok dikatakan ya barangkali ya belum waktunya nerima saat sekarang ini ya. Iya. Itu aja. Yang penting jalan. Saya ini, Ustadz, akhir-akhir ini saya itu terserang anxious attack ya. Anxious attack itu gugup yang berlebihan. Itu gimana itu? Mengatasinya Iya, how to solve. ya kita terima biasa-biasa aja, jangan terlalu gugup. Iya. Ya apa ya? Dicari ya solusinya ya. Cari solusi ya sesuatu yang misalnya kok menjadi gugup yang kita berusaha untuk tidak gugup gimana? Iya, iya. Kita sementara menerima dulu tajam Iya. baru setelah itu
Kan saya juga ngajar itu retorika, itu ngajar cara pidato ya. Itu kadang-kadang anak-anak itu kan belum maju aja sudah anxious ya, kayak gugup kayak gitu. Makanya tidak percaya diri. Iya. Harus Kuncinya harus confident ya. Iya, harus percaya diri. Pertama harus untuk orang percaya diri harus menguasai bahan. Iya benar-benar. Sinau dulu ya. Iya. Guru gak sinau dulu kalah sama muridnya kan malu ya kan. Harus Iya siapapun gitu ya. apa yang kita sampaikan kita kuasai dulu. Orang Iya. kan sudah menguasai masalah, menguasai ya, Medan, menguasai Medan. panggung ya tenang ya. nggak akan ada gugup gitu. Iya iya. Terus Santai. Ustadz dulu waktu sekolah pelajaran apa yang paling disuka? Memang wajarlah manusia ada pelajaran disuka, ada pelajaran Iya. disuka ya. Tapi saya berusaha untuk saya sukai semua. Semua ya. Iya. Oke, how about matematika? Matematika saya sukai. Saya nggak Walaupun suka itu. Walaupun nggak 100%, tetap saya pelajari. Berusaha untuk suka ya. Iya. Oh my god, tadi kuncinya harus berusaha untuk suka ya. Pertama itu harus kita cintai dulu, kita sukai dulu. Iya. Ilmu-ilmu eksak itu saya dulu agak nervous, agak gak suka gitu. Walaupun saya akhirnya juga ilmu itu bukan bidang saya, Iya. tapi ya tetap Eh, berusaha untuk ya, belajar kita ya. pelajaran bisa suka aja itu. Oke. Terus untuk apa? Untuk pelajaran yang disuka dan tidak disuka. Tapi Ustadz berusaha belajar untuk suka yang tidak disuka tadi. Kan karena memang dari situ kita nanti akhirnya berusaha mempelajari, berusaha Iya. Kalau orang adaptasi. begitu dari awal sudah ya kita suka, enggak kita mau belajar. Iya. Tapi begitu kita suka, ya walaupun seberapa persennya tetap kita pelajari. Ya. Terus kadang Ustadz kita nggak suka pelajarannya tapi sama gurunya suka. Itu gimana? Ya biasanya. Karena gurunya ini tampil menarik, terus cara menyampaikannya enak kayak gitu. Tapi biasanya kaitannya dengan gurunya yang disukai, biasanya pelajaran pun disukai. Iya, Kalau iya. pelajaran gak disukai, otomatis gurunya juga gak disukai. Iya. Tapi guru itu bisa. Sebagus apapun kadang-kadang kita males ya. Iya. Iya. Mau karena pelajarannya bahasa Inggris gak disukai misalnya. Lihat gurunya aja udah enek ya. Mau ketemu bahasa Inggris. Iya. Nanti belajar bahasa Inggris, cuy. Iya, seperti saya mau masuk kelas yang nggak suka, ini Inggris melolok gitu kan, kata si anak-anak Madura itu. Pagi-pagi sudah good morning apa gitu kan. Tapi yang suka memang menunggu. Kenapa ini Pak Guru datang terlambat 5 menit? 5 menit aja dia udah merasa rugi gitu kan. Itu kalau memang siswa yang suka, yang nggak suka ya itu. Kadang-kadang pas pelajaran di tengah pelajaran itu yang nggak suka itu alasan kencing lah di kamar mandi lah apa kayak gitu. Nah gitu, itu kan problematika ya. Terus pernah nggak menemukan kan Ustadz kan juga akademisi, pernah nggak menemukan siswa yang troublemaker? Troublemaker itu selalu bikin gaduh di kelas kayak gitu. Ya, wajar namanya manusia. Apalagi yang ini, apa namanya kan masing-masing orang itu punya apa ya? Karakter yang beda ya. Karakter yang berbeda ya. Ada yang pendiam, ada yang suka usia. Apalagi ketemu orang yang apa kinestetik, Iya, kinestetik ya. yang maunya gerak aja. Iya, Usir tingkah mana-mananya. terus gitu. Kau diem. Gak mau Ya, diem. apa harus kita salahkan ini kan? Iya Nggak iya juga, nggak kan? bisa ya. Jadi kita seorang teacher, seorang akademisi harus bisa Bagaimana? psikologi juga Iya, ya. jadi terhadap anak yang suka gerak, suka ini ya pelajarannya kita kasihkan seperti apa mereka senangnya kan itu. Iya betul. Jadi guru harus giring ya. Kadang-kadang kan guru juga ada yang guru itu seperti ini. Ini si miskin, si kaya, si bodoh, si pintar kayak gitu-gitu. Nggak boleh ya. Nggak boleh karena Apalagi sekarang ini kan kita mengajar itu ya sesuai dengan karakternya masing-masing. Kan karakter orang belajar itu ada yang dia makin mendengarkan aja. Iya betul. Tapi kadang
ada juga seorang akademisi, seorang guru, seorang dosen itu menyerap ilmu dari siswa. Itu menurut Ustadz seperti apa? Dan sumber ilmu kan dari bermacam-macam. Bisa juga dari siswa ya. Iya. Oh. Apa yang tidak saya ketahui tapi siswa Siswa lebih dulu tahu ya. Karena masalah juga. Iya, iya. Oke. Kadang mereka juga lihat kayak apa? Itu kamus ya, lihat kamus. Apalagi sekarang ini Iya. sumber belajar itu Banyak dari, ya. dari internet. Iya, Dari gadget ya. iya, dari ini. Cuman bagaimana kita Selektif memilih yang iya, ini ya. jangan sampai kita tertipu dengan apa berita bohong. Kadang-kadang Iya, ada orang hoax menyampaikan, ya. iya, hoax itu. Iya, propaganda ini ya, Kadang-kadang orang berita-berita menyampaikan palsu ya. berita tidak sesuai dengan Ya kenyataan. Terus ada juga seperti ini. Saya itu kok mendengarnya seperti ini, tapi kok yang saya lihat seperti ini, itu gimana itu? Yang didengar sama yang dilihat beda. apa kan wajar lah ya itu tadi ada orang yang suka menutup-nutupi misalnya ya Oh my yang god, ya. menyembunyikan sesuatu Iya, sehingga apa yang dia biasa lakukan iya. dengan apa yang biasa dia katakan nggak sama. Nggak sama ya. Jadi akhirnya terkuat juga ya. Iya. Oke. Kalau Jadi, kita mengetahui tentang jenis manusia, sebetulnya manusia itu ada orang yang apa namanya, ada orang yang beriman, ya. iya, Kalau orang beriman jelas lah, yaitu Iya. percaya, walaupun kadar imannya seberapapun nggak masalah, tapi beriman. iya, Ada orang yang ingkar, jelas itu tidak. Iya. Apapun yang dia jelas saya ingkari. Tapi Iya. yang bahaya ini orang yang mengatakan beriman tapi sesungguhnya dia tidak beriman. Nah ini iya. yang sering Yang ngacau ya. yang ngaco di kelompok sana, aku sesungguhnya kelompokmu. Iya. Di sini aku Kelompokmu juga, ya. Ternyata suruh adaptasi pada saat berdoa dia gak bisa ya. bukan hanya di sini tapi saya sering ini mengacaukan sesungguhnya aku sebetulnya kelompokmu yang benar. Iya, iya, iya. Pengacau itu ya. Pengacau. Itu yang dangerous Nah, ya. itu yang Bahaya yang ya. bahaya. Apa itu termasuk apa Dajjal masa kini? Boleh jadi. Iya bisa jadi ya. Bisa jadi. Iya karena Dajjal itu udah banyak bentuk, udah beranak pinak, udah bercucu-cucu katanya kan gitu. Ya. Itu saya sendiri juga pernah belajar sama Syekh Imran. Ya, Syekh Imran itu beliau selalu menyampaikan tentang ilmu akhir zaman dan eskatologi Islam. Ilmu akhir zaman itu tentang kejadian-kejadian yang nanti akan muncul di akhir zaman seperti itu, termasuk Dajjal, Gog dan Magog, Ya'juj Ma'juj kayak gitu. Jadi ternyata Dajjal itu kata si Syekh Imran itu sekarang udah beranak pinak dan bercucu-cucu. Siapa sih sebetulnya Dajjal? Kan itu. Iya. Sebetulnya kan iblis itu juga ya. Iya, iya. Iblis itu lahir mulai dari kapan? Nggak tahu saya. Lahirnya iblis kan sejak disuruh apa namanya, Allah menciptakan manusia Adam, Iya, malaikat disuruh sujud, iya. ada yang ingkar, ada yang apa, Ingkar ya. ingkar. Iblis itu aslinya dulu malaikat ya. Oh my god. Itulah yang bangkang itu Iya, sesungguhnya iya. Manusia pun seperti itu ya. yang berusaha untuk ya Mengacaukan ya. mengacaukan, yang berusaha untuk merusak, yang berusaha untuk mengajak manusia sesat itu. Iya. Tapi Oke. dia iblis itu ya, dia karena iri dengkinya aja kepada Adam, ya, dia merasa karena sombongnya aja kan, Iya, iya. karena kesombongannya itu. Lalu kemudian berusaha, ya Tuhan, izinkan aku, tangguh aku waktu untuk hidup berlama-lama di dunia ini. Izinkan aku untuk apa? Menyesatkan, merusak manusia itu. Ya, karena kejadian, karena apa, kesombonganku ini. Dia kan izinkan, Iya, betul. karena izin Tuhan di surga. Ya kita aja jangan meniru. Ingat aja Tuhan, kamu jangan sampai mengikuti itu musuhmu yang nyata, setan ya gitu.
Iya. Yang penting kamu jangan mengikuti langkah-langkahnya. Iya. Padahal kita pelajari juga. Iya, betul. Apa langkah-langkahnya setan itu? Sesuatu yang melanggar aturan. Iya, Itu langkah-langkahnya setan. Iya, betul. Sifat-sifat kesombongan. Itu Iya. adalah sifat-sifat setan. Iya. Ya, jangan kau ikuti. Tamak, ya. Semua sifat-sifat yang buruk-buruk Itu iblis ya, yang setan. semua Ya. sifat-sifat yang jahat-jahat itu setan. Jangan kau ikuti. Terus fitnah itu masuk kan? Iya. Ya. Oke, viewer, banyak hal yang kita dapat dari Ustadz Fatur ya. Beliau akademisi juga sebagai ustadz yang selalu menjunjung tinggi kebenaran, dan juga beliau dengan sabar memberi masukan-masukan pada jamaah-jamaah yang memang bisa mengikuti aturan-aturan yang sebenarnya, aturan yang baik dan aturan yang benar. Tergantung kita how to analyze ya, bagaimana kita menganalisa itu baik apa benar. Itu kita sebagai insan-insan yang berpendidikan, yang sudah mendapat edukasi mulai dari TK sampai pendidikan yang kita unconscious ya, tanpa sadar kita dapat di majelis-majelis, di musola, di surau-surau seperti itu. Jadi kita harus tanggap terhadap whatever and what happen and what will we do the next ya. Jadi kita harus bisa menganalisa, atau kita bisa memilah-milah mana yang baik dan mana yang benar. Jadi intinya kita harus berpaku pada our prophets ya, Nabi Muhammad SAW, yang memang menjunjung tinggi dengan kebenaran, etika moral, juga serta the choose where is the good ones and the worst one. So that's all about my content this morning. Semoga menjadi pencerahan buat kita, dan kita ada hikmah di balik itu. That's all about my content. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal hinayah, baldatun thayyibatun, warabun ghafur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.